kuriani Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Paimai pukahita acara Minggu tabani sobat nyarion, ase pukahita malobe marhite saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Riap mahita jongjong, ibagas gorani naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoi napasing, sito palangit pakon tanon. Amin. Martuah mahalak, natahan bani parlajoan, aidok monang ia bani parlajoan ai, jaloon ni masortali hagoluhan, nadok pinarbagah ni naibata, bani namarholong ni ubur, bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak na tersulur, martupu doha nami ijon, mangindo ubamu humbani gok ni uhur nami, parayak ham mahanami, ase tetap hapor sayaon nami, janah margogo hanami, mangabakkon nama dear, songon na pinindo ni uhurmu uban nami, parorot ham mahanami, rosi ujung ni goluh nami, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Puji kita Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 408 ayat sada dan subani 2. Haleluya, puji ma Tuhan. Martonggo mahita, sopot kon hita mado satta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridok ni umur hubani jolma pardosa. Doma ibereon ham anakmu Yesus Kristus, gabe jolma anjaha manaron hahirion pakon hadoyukon. Palamate tarsilang lahma kop hanami anjah mulak manggoluh naik kunagori atas lahu mangapiti hanami. Tapi gati lang ihapkon hanami bagal ni pakkop-kopon muin ban nami. Janah gati sengi hargahon hanami in bani golub nami. Haganupan in mapakkorhon ni gijang ni uhur, hapung janah hurang ni pangurusyon nami. On penaroh doha nami ubamu, masopot kon dosa nami. Say palumbang hamma uhurmu, sasap hamma dosa nami. Pargogohi hamma hanami, laho manangihon hatamu,
ase lambit idida ia hapkon jana ia rusi hanami nadopi hop hamdo hanami ajari hamma hanami ase iboto hanami martarima kasih marhite honni uhur hata apa pambaenan nami jalo hamma tonggo elek-elek nami on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Tangar hita mahata ni naibata bagah-bagah pasal hasasapon ni dosa. Songon sitong ni manggolu ahu nini Tuhan Jehovah sabonar seng marosu uhurhu mangida hamatean di perjahat tapi ase mulak do perjahat ai manadikon dalani ase manggolu ia hasangapon ma baninay bata ibabo. Amin. Indul makuria. Puji hita Tuhan ta marhitai doding haleluya nomor 255 ayat sada da subani tolu ilobemu o Yesus. Riap mahita jongjong saksihon hita maha porsaya ontain songon sinaksihon ni haganuk halak na porsaya bani sabtan on. Au porsaya bani nai bata bapa pargogoh na sotarimbang namano palangit pakon tanon. Au porsaya bani Yesus Kristus anak ni nai bata na sasadain Indo Tuhanta na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliapan marhite tonduy na pasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus iparsilangkon matei anjaha itanom turun hunagori toru mula manggolu humbani na matei bani hari patoluhon naik ke surga anjaha hundul isyamun ni nai bata bapa pargogoh na sotarimbangin hunjay ma iya mulak magira laho manguhumi halak na manggolu pakon na duk matei. Au porsaya bani tonduy na pasing bani kuria persadaan na mapasingin persaoran ni sagala na mapasingin bani hasasapan ni dosa bani parpuhoon ni akula pakon bani hagoluhan na sadoka ni dokahan. Amen. Paima tangar hita ambilan na ibubankon inang penginjil wanita mendoding hita humani haleluya nomor 417 ayat sada pakon opat marhata giring-giring.
Hati kami terarah kepadamu Bapa, mengucap syukur atas segala anugerah dan kebaikan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dalam ibadah ini, menjadi kekuatan yang memberikan kami tetap berpengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu dan membawa rasa lapar. Berkatilah kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua. Firman Tuhan dari kitab Lukas, pasal yang ke-12, baitnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, di dunia ini ada penyakit yang bisa menyerang siapa saja dan tidak mudah disembuhkan. Penyakit apakah itu? Yaitu penyakit ketamakan. Orang yang tamak tidak puas dengan kekayaan, tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Orang yang tamak tidak pernah bersyukur. Hidupnya selalu terus merasa kurang. Dia ingin terus dan terus menambah kekayaannya. Semua harta itu hanya untuk pemenuhan dari keinginannya sendiri. Dia menganggap harta adalah segalanya. Dalam nats firman Tuhan ini menunjukkan adalah seorang datang kepada Yesus meminta supaya ia bisa berbagi warisan dengan saudaranya. Ini masalah harta. Orang bisa menjadi tamak dan cenderung ingin menguasai seluruh hartanya. Itulah sebabnya orang yang tamak itu tidak mau berbagi. Bapak Ibu saudara terkasih, diwakili dari seorang yang datang kepada Yesus ini, sebagaimana bagi tradisi orang Yahudi,
berbagi warisan ketika orang tuanya sudah bertua. Namun, penyakit tamak yang ada pada manusia sering membuat akhlaknya tidak memberi rasa hormat, bahkan bersengketa, tidak menjadi rukun dengan saudaranya karena warisan. Tuhan Yesus mengingatkan bahaya dari ketamakan ini. Orang yang tamak akan menganggap bahwa harta adalah segala-galanya dalam hidupnya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup akan jauh lebih berarti. Hidup adalah sebuah pemberian yang lebih berharga dari harta apapun yang kita miliki. Melalui firman ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh untuk menjelaskan bahaya ketamakan dalam hidup manusia. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan hal ketamakan ini. Pertama, setiap orang harus waspada terhadap bahaya ketamakan. Tuhan Yesus menggunakan kata-kata berjaga-jagalah dan waspadalah. Artinya saudara, ketamakan dalam hidup manusia tidak bisa kita anggap remeh. Ini hal yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus. Baik orang kaya maupun orang miskin, kedua-duanya bisa terjebak dan bisa terjangkit ketamakan. Ini harus selalu disadari. Ketika orang mulai berpikir bahwa segala yang dimiliki itu, apapun yang ada dalam hidupnya, hanya untuk pemenuhan keinginan pribadinya, maka dia sudah terjangkit dalam ketamakan. Demikian juga ketika orang ingin terus dikendalikan keinginan menambah hartanya tanpa bersyukur, maka dia juga telah terjangkit ketamakan. Yang kedua, Yesus mau mengatakan hidup manusia tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Manusia boleh saja memiliki harta sebanyak apapun, tetapi harus tetap disadari bahwa kehidupannya itu tidak tergantung pada harta yang dimiliki. Hidup manusia itu milik Allah, karena manusia hanya bergantung pada kuasa Allah. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, tetapi tidak bisa menambah dan memperpanjang sesuai dengan permintaan kita tentang usia seseorang dalam kehidupan ini, adalah tidak bijak atau dikatakan bodoh oleh Yesus dalam nats ini, orang yang mengandalkan kekayaan. Bapak Ibu saudara terkasih, yang ketiga, manusia hanya bisa membuat rencana-rencana dalam hidupnya, rencana-rencana untuk hari depannya. Kita memang harus punya rencana, tetapi setiap orang juga haruslah menyerahkan segala rencananya yang telah disusun, bahwa ada Allah yang berdaulat, bahwa ada Allah yang mengatur dan menggenapinya, supaya boleh terlaksana sesuai dengan harapan dan harapan kita. Dengan begitu, orang akan tetap mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam mengatur kehidupan kita. Manusia yang berencana, tetapi Tuhan yang menentukan sesuai dengan kehendaknya. Yesus mengingatkan begitu bahayanya sebuah ketamakan. Seperti orang kaya yang bodoh itu, dia berkata kepada dirinya sendiri. Maka Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah. Dia mau
Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang tamak tidak akan pernah bisa hidup dengan bahagia, baik di dunia, baik di akhirat. Pada akhir dari kehidupan ini, kita mengingat juga seorang raja bernama Raja Ahab. Oleh keinginannya dan ketamakannya, dia ingin memiliki kebun anggur Nabot yang hanya itu hartanya. Dia berupaya dengan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Itulah kekuatan dari ketamakan itu. Dia menghalalkan segala cara. Dia mau melakukan pembunuhan. Kita melihat dan menyaksikan melalui Alkitab, keluarganya, istrinya Isabel, bahkan semua keturunannya menimpa malapetaka. Orang yang tamak juga disaksikan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, yaitu seorang bernama Gehazi. Ketika Raja Naaman datang kepada Elia mendapat kesembuhan karena dia sakit kusta, maka Raja Naaman mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesembuhan yang dialaminya. Maka dia menawarkan sebuah hadiah melalui beberapa mewakili harta dan kekayaan. Namun Elia menolaknya. Tidaklah, sebab dia sudah mendapat berkat dari Tuhan. Maka seorang hambanya bernama Gehazi, ketika Raja Naaman akan kembali, maka dia mengejarnya. Dia meminta bahwa Elia kedatangan tamu dan membutuhkan keperluan untuk tamu. Maka dia meminta beberapa keping dari harta yang akan diberikan oleh Naaman. Kita menyaksikan apa akhir dari kehidupan Gehazi ini. Sangat tragis dan mengerikan, saudara yang terkasih. Ketamakan yang ada di hatinya itu, maka hukuman yang terjadi kepadanya seperti sakit kusta yang dialami Naaman, itu yang menimpa Gehazi, bahkan anak-anak dan cucu-cucunya. Saudara yang terkasih, demikian juga Judas Iskariot. Oleh ketamakannya tentang uang dan emas, dia mau berkhianat untuk membunuh Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, Yesus mengingatkan, waspadalah terhadap ketamakan. Melalui firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan bagian yang berikutnya, bahwa Yesus menyebut kita tidak cukup hanya kaya di dunia ini. Memang menjadi orang yang kaya adalah sebuah kebahagiaan. Menjadi kaya, memiliki harta yang banyak, tidaklah sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Alkitab juga menceritakan bagaimana Salomo dengan segala kekayaannya, bagaimana Ayub, bagaimana Ishak. Namun, apa yang mau dikritik, apa yang mau dinyatakan tentang kekayaan yang dimiliki seseorang dalam nats ini, bahwa kekayaan yang ada padanya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi, dia tidak berhikmat. Maka Yesus mengatakan melalui perumpamaan ini, itu adalah orang yang bodoh. Dia bergantung kepada kekayaannya. Maka Yesus berkata, malam ini juga aku akan mengambil nyawamu. Bapak, Ibu, saudara terkasih, ketamakan yang kita lihat melalui kisah hidup orang yang kaya ini
berakhir dengan kesia-siaan, berakhir dengan malapetaka. Untuk itu, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari ketamakan? Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, terlebih di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Di balik semua ini kita bersyukur bahwa ada banyak hati yang begitu kaya dalam pandangan Tuhan. Hati yang mau berbagi, hati yang menyatakan kemuliaan Tuhan dengan dia boleh menolong orang-orang yang membutuhkan. Melalui firman Tuhan ini, kita juga diingatkan bahwa kaya di hadapan Allah itu yang Tuhan mau. Bagaimanakah kaya di hadapan Allah? Menurut perumpamaan ini, orang yang bodoh itu memang kaya di dunia, tetapi dia miskin di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang-orang yang bisa membahagiakan orang lain melalui apa yang dimiliki. Bapak Ibu, saya percaya kita semua ingin menjadi orang-orang yang kaya dalam pandangan Tuhan. Orang-orang yang bisa mengabdi kepada Tuhan dengan mewujudkan rasa syukur kita tentang kebaikan, tentang berkat-berkat Tuhan, tentang hidup yang semata hanya karena anugerah Tuhan. Bukan seperti orang kaya bodoh, penuh dengan kesombongan, penuh dengan egois, penuh dengan menyenang-nyenangkan dirinya sendiri dengan segala keinginan dagingnya. Menurut sang pengkhotbah, orang seperti inilah yang disebut seperti yang bodoh ini adalah hidup yang sia-sia. Meskipun dia memiliki harta dan kekayaan, tetapi kekayaannya itu menjadi malapetaka baginya. Yang menjadi pesan rohani bagi kita, saudara yang terkasih, kita akan memasuki kondisi new normal ini. Kita sudah merasakan indahnya hidup berbagi, hidup berbela rasa dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kata new normal inilah juga menjadi sebuah karakter yang boleh kita hidupi untuk melewati masa-masa sulit ini. Biarlah apa yang kita miliki, terlebih saudara-saudara kita yang sangat merasakan dampak secara ekonomi, dampak secara psikologi dari banyak orang lumpuh secara ekonomi, banyak di PHK dan tidak bisa beroperasi, banyak kegiatan dan usaha-usaha. Marilah kita boleh saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport, saling menceritakan kebaikan hati Allah, kekayaan yang Tuhan perhitungkan menjadi sebuah kebenaran dan ibadah yang benar bagi Tuhan. Selamat berbagi. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bisa membahagiakan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman-Mu. Berikanlah kami hati yang terus boleh mensyukuri dan mengetahui bahwa apapun yang kami miliki semuanya berasal dari Tuhan. Berikanlah kami boleh memiliki hati yang kaya, memiliki perasaan yang kaya, memiliki
tahta surgawi. Berkati kami Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang sungguh-sungguh menjadi kaya di dalam Tuhan. Amin. Paima ipatupuhita galanganta, tangar hita malobe hata ninay bata, nagabe onjolan bata laho manggalang, ay mana tersurat bani, Psalmen 50 ayat 27. Ise na manggalangkon bagal niuhur, ay do na pasangapkon ang, sonari patupuhita manggalanganta. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, mangunduskon galanganta hubani na ibata. Martonggo mahita. Hamtuhan na ibata, Bapa nami pardiar layak, janah na unjah huban nami. Terima kasih mahat holon nami hubamu, halani tongtong do ipasu-pasu hamguluh nami. Domma ihasomani hamhanami, jana ipasu pasuham horjanami das subane sadario sonari ibagas malas niuhur roh duhanami mengondoskon buhani horja nadop pinasu pasumuin gabi galangan terima kasihon pakon puji-pujian nami hubam onpe say jalo hamma galangan nami on bahin hasangapun niguranmu pakun pabulakun harajaunmu i dunia. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami. Amen dudingkun hita bamu sadokah ni dokahmi. Awon o Yesus Tuhan kita. Say saut maharusuni humu inagorito ngaon, songon na inagoriatas. Beri hamma ban nami sadarion haguluhan arian. Sasap hamma dusa nami, songon panasak nami bani dusa ni hasuman na mardosa dupakhan nami. Ulang hanami bebayhan ko perlajuan, palua hamma hanami humbani panhagu. Ipasu-pasu anja iparorok Tuhan na ibata mahita. Isomdangkon Tuhan na ibata mabuhi hubata. Janang maidop mauhur ni mangidak kita. Idop pakon Tuhan na ibata mabuhi hubata. Janang ipasorap madameni hubani tundui tabi. Amin.
siang baba, inang, naposo, age sekolah minggu. Bani tongko pakon pengharapan nami, tetap mahita ibadah malas nyuhur. Salam mah bani pimpinan majelis jemaat, pakon hanami full timer. Nah, nadong iresuk on, riap pakon hanami, nariap pangidari sadari on. Andohan, bani tonggota, pandemik 19 on, sapudas 5 tahun berlalu, asli riap kita use, marmalas nyuhur, memuji Tuhan, nadong masih holan tumang kita di rumah Panambahan. Horas, Shalom. Shalom.